dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya tercurahkan kepada sahabat-sahabat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar dekat dengan Al-Qur'an dan mendekatkan diri dengan Al-Qur'an melalui tadabbur, maka duduknya kita pagi ini insyaallah tidak akan sia-sia, karena selain menunaikan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita pun akan mendapatkan satu motivasi mungkin, atau inspirasi, atau semangat, atau bahkan ilmu yang kita butuhkan untuk melanjutkan amal pada hari-hari yang tersisa dalam kehidupan kita. Sejatinya kita ini sedang berlari menuju kematian kita, maka kita belum tahu apa yang akan menjadi akhir daripada kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ujung yang baik, husnul khatimah, adalah yang kita dapatkan pada takdir kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadabbur Al-Qur'an rubuk yang ke-29. Kalau rubuk ke-29 berarti Quran surat Ali Imran ayat 171 sampai ayat 185, atau halaman 72 sampai halaman 74. Baik, kita akan memulai. Kita coba membaca bersama-sama mulai dari ayat 171 ya sampai kemudian ayat 175. Saya baca, silakan hadirin mengulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Alladhina istajabu lillahi alladhina istajabu lillahi war rasul. Alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Lilladhina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladhina qala lahumun nas. Alladhina qala lahumun nas. Innan nasa qad jama'u lakum. Innan nasa qad jama'u
fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafun. In kuntum mu'minin. Allahumma hamda bil Qur'an. As'alullah salamatan wal afiyah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada potongan rukuk yang ke-29 ini berhubungan dengan rukuk yang ke-28. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tapi kemudian mereka itu semua hidup. Mereka itu sedang berbahagia. Mereka itu mendapatkan pahala yang terus-menerus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika banyak orang mengatakan bahwa kalau sudah mati itu ya berarti mati seluruhnya. Tidak, mereka itu sedang hidup, bahkan inda rabbihim yurzaqun. Mereka terus-menerus mendapatkan rezeki dari Allah. Siapa mereka itu? Nah, itulah yang akan dijelaskan atau telah dijelaskan pada rukuk ke-8 penutup kemarin. Dan kemudian Allah berikan motivasi kepada kita semuanya bahwa ternyata ba'da kehidupan ini masih akan ada kehidupan berikutnya. Bahwa kehidupan berikutnya sangat bergantung dengan cara hidup kita hari ini. Bahwa penyesalan ataupun kebahagiaan selepas kehidupan di dunia ini sangat bergantung dengan orientasi kehidupan kita hari ini. Maka mereka yang hidup di dunia ini dengan tujuan untuk mengharapkan wajah Allah, untuk mendapatkan jannah yang paling tinggi, untuk mendapatkan balasan yang terus-menerus dari investasi-investasi amal terbaiknya di dunia, yastabshiruna, mereka semuanya berbahagia. Dengan apa? Bi ni'matin minallahi, dengan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan dengan keutamaan, dengan karunia yang besar dari Allah. Wa annallaha, dan bahwa Allah la yudhi'u, tidak akan pernah menyia-nyiakan ajral mu'minin, yaitu balasan bagi orang-orang yang beriman. Maka siapakah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ke-172 ini, yaitu alladzina istajabu lillahi walir rasul, yaitu orang-orang yang selalu menyambut istijabah. Dia punya ruhul istijabah,
dia punya ruh motivasi untuk selalu bersegera dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau Allah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kita dengarkan, kita taati, kita amalkan, orang ini akan mendapatkan kebahagiaan. Dan memang setiap seruan Allah dan Rasulnya di muka bumi ini, yakinlah, itu akan membuat hidup kita menjadi semakin lebih hidup. Ya, itu ditegaskan dalam Quran surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi hidup kita akan semakin lebih hidup kalau kita punya ruhul istijabah. Tapi kalau kemudian kita ini tidak punya ruhul istijabah, kita nanti terjebak dengan rutinitas kehidupan. Hidup kita kering, hidup kita seperti tidak bermakna, hari-hari dikejar dengan target, tapi kemudian tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi kita. Ya. Karena itu kemudian penting untuk menghidupkan ruhul istijabah dalam diri kita, sehingga apapun yang kita lakukan hari ini, orientasinya agar kita bisa berbuat lebih besar untuk Allah dan Rasulnya dengan jiwa kita, dengan harta kita, dengan seluruh rezeki yang kita miliki. Dan konteks ayat ini juga sebenarnya konteks perang Uhud ketika Nabi SAW berhasil dikalahkan, ya, kemudian Nabi berhasil mengusir ya mereka, dan mereka pun pulang ke Madinah, dan mereka kemudian merasa menyesal, ya, mereka ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy yang kemudian hampir mengalahkan Rasul dan para sahabat. Kemudian mereka berhasil dihalau dengan berbagai trik yang dilakukan pada saat itu. Mereka pun akhirnya berpulang. Kemudian ketika mereka berpulang, mereka menyesal. Ketika akan berpulang ke Makkah, mereka menyesal. Kenapa tidak sekalian saja kita habis-habisan? Kenapa kita harus delay lagi? Ya. Maka ketika mereka sedang menyesal itu dan ada rencana untuk kembali, Nabi SAW pun kemudian mengumpulkan para sahabat-sahabat yang sudah kembali bangkit semangatnya untuk kemudian menakut-nakuti kembali mereka. Nah, itu terjadi nanti di wilayah Hamra'ul Asad. Dan di wilayah Hamra'ul Asad itu untuk kedua kalinya ba'da Uhud, ya, sebelum musuh sampai kepada tempatnya atau kembali ke kampung halamannya, Rasul SAW berhasil membuat musuh khawatir. Ketika Allah dan Rasulnya meminta ya para yang selamat dari perang Uhud untuk kembali berkumpul, maka kemudian mereka kembali berkumpul tanpa menghiraukan bahwa tubuh mereka sedang luka-luka. Ya. Luka-luka yang ada di dalam tubuh mereka hilang ketika mereka mendengarkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka mereka tidak mengatakan bahwa oke, saya akan sambut seruan Allah dan Rasulnya setelah saya sembuh. Tidak. Tapi pada saat itu juga mereka pun bergerak kembali. Maka orang-orang seperti ini, alladzina istajabu lillahi wal rasuli min ba'di ma asabahumul qarh, yaitu orang-orang yang kemudian menyambut seruan Allah dan Rasul setelah apa yang menimpa pada diri mereka, yaitu al-qarh. Mereka mendapatkan luka di tubuh mereka. Maka lilladzina ahsanu minhum, bagi orang-orang yang kemudian memilih yang terbaik di antara mereka, wattaqaw, dan kemudian mereka bertakwa, ajrun azim, artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Allah siapkan pahala yang lebih besar lagi. Ya, inilah semangat perjuangan orang-orang di masa lalu yang tidak kenal istirahat. Ya, makanya kita ini kalau dalam dakwah, kalau kita ini dalam majelis, kalau kita ini dalam hal-hal yang sebuah kebaikan, kadang-kadang kita jangan memiliki sejuta alasan untuk tidak hadir, gitu kan? Kita harus memiliki minimal satu alasan kenapa kita harus selalu menyambut seruan-seruan yang baik dalam kehidupan kita ini. Ya, karena ketika kita tidak punya minimal satu alasan, kita akan dimudahkan oleh syaitan untuk memiliki minimal 10 alasan kenapa kita harus meninggalkan setiap kebaikan yang kita mulai. Dan orang-orang dahulu yang mendapatkan luka-luka yang dalam di perang Uhud, mereka punya sejuta alasan dan syar'i kalau mereka tidak menyambut surat Allah untuk kembali bergerak, dan Rasul SAW pun akan memaklumi mereka.
tetapi mereka ternyata tidak menunggu sembuh. Mereka bergerak untuk segera. Nah, inilah satu contoh ketika seseorang itu tidak merasa puas dalam kebaikan yang mereka buat, dan mereka selalu ingin bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Terlebih tentunya motivasi utama mereka ketika ada sosok yang mulia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alladzina qala lahumun nas, dan ada orang-orang yang kemudian mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka mengatakan, innan nas, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, telah mengumpulkan pasukannya kembali untuk menyerang kalian. Qad jama'u lakum, mereka semua telah berkumpul bagi kalian. Artinya mereka telah berusaha untuk konsolidasi lagi untuk menyerang mereka, untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian dengan mereka. Ya, maka takutlah kepada mereka, khawatir. Artinya kita belum beres-beres dalam peperangan, ternyata orang yang tadinya dikira sudah terhalau, ternyata mereka berencana untuk balik lagi. Ya kan? Ternyata dan fakhshawhum, kalimat ini bukan untuk menakut-nakuti kaum muslimin, tapi maksud fakhshawhum ini artinya waspadalah, berhati-hatilah, kita sudah siap atau belum. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang punya iman itu? Ya, meskipun mereka sedang lelah, letih, luka-luka, belum kondisi prima, ketika mendapatkan berita ini, mereka bukan malah ketakutan. Fazadahum imana, justru mereka bertambah-tambah imannya. Dan apa yang menjadi prinsip mereka? Kok bisa orang seperti ini tidak pernah takut gitu ya, dan tidak ada takutnya? Nah, karena mereka punya prinsip. Nah, prinsip inilah yang seharusnya menjadi zikir kita kalau kita mengikuti langkah-langkah mereka. Wa qalu, mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna, cukuplah bagi kami siapa? Allah. Jadi kalimat terakhir, kata terakhir kata Allah sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api. Jadi kan ketika Raja Namrud itu akan memasukkan Ibrahim ke api, Allah sudah perintahkan api untuk dingin. Ya, Allah sudah perintahkan api untuk mendinginkan fungsinya kepada tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim belum tahu. Kalau Nabi Ibrahim sudah tahu, dia santai-santai saja. Tapi Nabi Ibrahim tidak tahu. Tapi Allah sudah perintahkan api untuk berhenti berfungsi membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak khawatir, meskipun dia tidak tahu bahwa api itu akan membakar, karena dia punya Allah. Makanya kemudian kata Allah, kalimat terakhir yang aku tetapkan bagi Nabi Ibrahim sebelum masuk ke dalam api adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu la ilaha illa. Maka ini menjadi motivasi bagi kita. Kondisi kita hari ini tidak mengkhawatirkan. Kalau dulu ini mengkhawatirkan, si musuh itu besar 3 kali lipat. Ya, kalau perang Badar itu 313 lawan 1000 orang. Kalau perang Uhud itu 1000 lawan 3000 orang. Ya, jadi rata-rata satu kaum mukminin itu kalau udah ngaji subuh dia harus bisa melawan 3 orang. Ya, kayak Anofri ini bukan 3 orang, 10 orang saudara. Jadi kita ini jangan tambah umur, malah jangan tambah malas, jangan tambah bukan malas lemah. Kita harus semakin siap untuk melawan. Begal kalau cuma 1 orang lewat, ya, maksudnya kita lewat gitu ya. Kalau 3 orang masih bisa kita kalahkan, harusnya begitu. Ya, kalau begal itu 3 orang masih bisa kita kalahkan. Nah, itu standar minimal seorang mukmin itu. Ya. Nah, makanya supaya bisa seperti itu ya kita harus membangun kompetensi di kita dalam bab itu ya. Ya, kalau misalkan bela diri biasa pencaksilat terlalu lama misalkan ya kan, panjang jalannya, ya cepat-cepat saja ya, misalkan martial art ya, ataupun yang ada di Depok saja lah, yang cepat-cepat ya. Nah, karena itu akan membantu kita untuk memiliki kapasitas dalam bab ini. Ini kan namanya tarbiyah jasadiyah. Ya, ini namanya tarbiyah jasadiyah atau tarbiyah jihadiyah. Bagaimana kita semuanya punya latihan-latihan fisik, latihan-latihan jihad, bukan menjadi sosok yang penakut atau berani tapi mudah dikalahkan gitu kan. Ya, apalagi penakut dan mudah dikalahkan. Nah, itu double kan. Ada orang berani tapi mudah dikalahkan. Nah, kalau ada orang penakut tapi mengalahkan, itu nggak mungkin kan. Nah, yang ada adalah orang yang kita ingin kejar adalah kita berani dan bisa mengalahkan. Nah, bisa mengalahkan itu kompetensi, tidak bisa modal semangat, dia perlu ilmu.
sama seperti kita ini dakwah butuh ilmu, kita melakukan amal perlu ilmu, maka bisa mengalahkan 3 orang itu perlu ilmu. Dan itu harus menjadi motivasi bagi kita. Itu kan. Maka dia berawal dari motivasi diri, hasbuna, cukuplah bagi kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil. Siapa Allah? Dialah sebaik-baik wakil dalam urusan kami, sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga urusan kami. Fanqalabu, maka mereka pun kembali bi ni'matin minallahi, dengan nikmat dari Allah, wa fadl, dan keutamaan. Lam yamsashum su'un, ya, mereka tidak mendapatkan, tidak tersentuh apa-apa. Mereka tidak mendapatkan yang signifikan, ya, artinya apa? Mereka tidak mendapatkan luka-luka yang wah gitu ya. Karena mereka ketika bergerak lagi ke sana dengan gemuruh, itu ternyata dipersepsikan oleh kafir Quraisy bahwa mereka ternyata telah konsolidasi dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Padahal itu cuma strategi perang, bagaimana pasir yang begitu banyak bergemuruh. Sebenarnya itu adalah strategi perang untuk mengelabui dengan kapasitas yang terbatas, dan itu adalah strategi perang, dan itu adalah bagian daripada strategi perang. Wattaba'u ridwanallahi, maka ikutilah, ya, maka kejarlah, yaitu apa? Kenikmatan dari Allah, wa fadla, dan keutamaannya. Ya, wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Itulah yang terjadi dalam sirah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa innama, sesungguhnya, zalikumus syaitan, syaitan yang dilakukan oleh syaitan itu adalah bagi kalian yukhawifu, yaitu mereka menakut-nakuti auliya'ahu, menakut-nakuti dengan auliya'ahu, dengan segerombolan kawan-kawannya. Jadi syaitan itu ternyata berusaha menakut-nakuti orang-orang beriman, yukhawifu auliya'ahu, dengan kawan-kawannya. Siapa kawan-kawan syaitan? Nah, maka pertanyaannya adalah siapa syaitan itu? Syaitan itu adalah minal jinnati wan nas. Syaitan itu dari jin dan dari manusia. Maka ketika syaitan menakut-nakuti orang-orang beriman, mereka menakut-nakuti dengan auliya'ahu. Siapa auliya'nya? Auliya'nya adalah orang-orang musyrik Quraisy. Ya, orang-orang musyrik Quraisy. Fala takhafuhum, tapi mereka tidak berhasil menakut-nakuti orang-orang beriman. Justru yang terjadi adalah Allah menasihati mereka. Wa khafun, justru kalianlah yang harus khawatir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kalian ingin menjadi orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman hanya takut kepada Allah, tidak pernah takut kepada syaitan. Tidak pernah takut kepada tauhid, tidak pernah takut kepada orang-orang kafir Quraisy, tidak pernah takut kepada orang-orang musyrik Quraisy. Maka inilah potongan pertama daripada rubuk ke-29 ini, bahwa hendaknya seseorang itu selalu memiliki Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Baik, kita baca kembali potongan berikutnya. وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان
lan yadurrullaha syai'an walahum adzabun alim. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khair. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اللهم ارحمنا بالقرآن
wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Wala yahzunka, hazan, maka janganlah kalian disedihkan. Ya, wala yahzunka alladziina, janganlah engkau disedihkan oleh alladziina yusari'una fil kufr, orang-orang yang malah bersegera jadi kufur. Ya, orang-orang yang malah terlalu cepat ditutupi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan-jalan di luar jalan kebenaran. Kalian jangan bersedih. Kenapa? Innahum la yadurullaha syai'a. Kekufuran mereka tidak akan berdampak negatif sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memberikan mudarat sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Yuridullah, Allah kalau berkehendak Allah yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Allah Allah punya kehendak untuk tidak akan menjadikan sedikit pun bagi mereka kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka itu nanti terdapat azab yang pedih. Jadi dengan kekufuran mukmin, ya, kalau dalam kisah pertempuran tadi, di antara yang kufur itu ya adalah sebagian keluarga-keluarga besar juga. Ya, keluarga besar Nabi, keluarga besar Abu Bakar, keluarga besar sahabat-sahabat yang mulia. Ini keluarga-keluarga besar. Ya, tentu saja secara hati mereka sedih karena keluarga-keluarga besar mereka berada di dalam kekufuran. Bahkan banyak yang kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama adalah kekufuran mereka tidak melemahkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan Allah pun tidak akan pernah menyia-nyiakan kekufuran mereka. Sedikit pun kekufuran manusia kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan balasan yang sempurna. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman, maka sesungguhnya innal ladzina ishtaraw, yang menjual atau menukar al kufra bil iman, ya, yang dia membeli kekufuran dengan iman. Ya, jadi ada orang beli kekufuran dengan iman. Harusnya kebalik, ada orang beli iman dengan kekufuran. Artinya apa? Dia hapuskan kekufurannya, dia langsung beriman. Tapi ada orang yang berjalan kekufuran setelah sebelumnya beriman. Maka sekali lagi Allah katakan, la yadurullaha syai'a, tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan sekali lagi Allah mengatakan, walahum adzabun alim. Kalau tadi walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang besar. Kalau ini walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Wala yahsabanna alladziina kafaru. Kalau tadi penutup rubuk ke-28 mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu, janganlah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu dikira bahwa mereka itu mati. Nah, Allah menggunakan gaya bahasa yang lain. Wala yahsabanna alladziina kafaru, janganlah orang-orang kafir mengira annama numli lahum khair, ya, bahwa kemudian kalau Allah tidak memberikan azab bagi manusia di dunia ini, itu berarti orang itu baik, gitu. Ya, itu berarti orang itu baik. Li anfusihim innama numli lahum, ya, yang Allah lakukan sebenarnya hanya menangguhkan bagi mereka. Nah, ini saya teringat dengan nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dahulu pernah menasihati, kalau engkau dalam hidup ini tidak pernah mendapatkan musibah, tidak pernah mendapatkan ujian, tidak pernah mendapatkan cobaan, tidak pernah mendapatkan fitnah, itu jangan kita buru-buru mengatakan, oh kan, coba saya dalam hidup saya nggak pernah dapat ujian, berarti saya orang soleh, gitu kan? Jangan ya, waliyatubillah. Ya, justru kata Imam Syafi'i, kalau kita ini nggak pernah dapat ujian, jangan-jangan dulu ini kita punya dosa. Kata Imam Syafi'i, jangan-jangan dulu kita punya dosa. Kemudian Allah biarkan kita dalam kenikmatan, Allah berikan kita nikmat yang banyak, tapi habis itu nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa lagi. Waliyatubillah, kita berlindung kepada Allah. Ini menunjukkan jangan pernah berada dalam comfort zone, zona nyaman, gitu kan? Ya, jadi termasuk juga kita jangan terlalu terburu-buru.
buru-buru ketika mengatakan satu wilayah diberikan diberikan cobaan, musibah, kemudian kita buru-buru, wah itu semua penduduknya durhaka kepada Allah, pantas mereka diazab gitu kan. Kita inilah tidak pernah diazab, kenapa? Karena rajin majelis subuh gitu kan. Belum tentu seperti itu. Di dunia ini tidak ada kepastian. Kenapa? Karena yang pasti hanyalah datang dari Allah. Yang kita bisa lakukan adalah apa yang harus kita lakukan dalam mencari keridhaan Allah dalam bimbingan Al-Quran ini. Adapun kepastian belum tentu. Kita hari ini yang kemudian rajin dalam sholat subuh, rajin dalam majelis subuh, belum tentu akan menjadi berakhir dengan kebaikan. Tapi duduknya kita hari ini adalah ikhtiar kita untuk merawat kebaikan kita, berharap mudah-mudahan kita ini termasuk min ahlil khair gitu. Ya, maka justru dengan kita dibiarkan dalam keterlenaan, liyazdadu isma, bukan kalau biasanya liyazdadu imana, kalau ini liyazdadu isma. Justru yang ditambah apa? Dosa-dosanya. Ya, jadi supaya kenapa Allah lenakan dia? Supaya ditambah dosanya. Ya, liyazdadu isma. Walahum adzabun muhin. Kalau tadi ada walahum adzabun azim, walahum adzabun alim, walahum adzabun muhin. Ada tiga ini. Allah mengatakan azab. Azabun azim tadi apa? Azab yang besar. Azabun alim, azab yang pedih. Azabun muhin, azab yang menghinakan. Ya, muhin itu artinya menghinakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka Allah dan tidaklah Allah liyadzaral mu'minina, membiarkan orang-orang beriman, makana ya ala ma antum alaih, dalam kondisimu hari ini, hatta yamizal khabitha minat thayyib. Ini maksudnya gini, tidaklah Allah sengaja membuat satu skenario yang membuat orang-orang beriman itu kesannya lemah, ya kan? Sehingga kemudian ada orang-orang yang meninggalkan orang-orang beriman. Ketika ada orang-orang meninggalkan orang beriman, berarti dia tidak bersama orang-orang beriman. Nah, itulah yang Allah maksudkan. Jadi di antara tujuan Allah dengan skenario berusaha membuat citra bahwa orang beriman itu lemah, tujuannya adalah supaya terdapat golongan yang melepaskan dirinya, menjauhkan dirinya dari orang-orang beriman. Maka kemudian Allah katakan, ya, hatta yamizal khabitha minat thayyib. Jadi nanti terbagi pada dua kelompok al-khabith dan kelompok at-thayyib. Ya, jadi Allah sampaikan kata al-khabith dan at-thayyib. Al-khabith itu sebenarnya sampah. Ya, khabith itu sesuatu yang buruk. Maksudnya siapa? Adalah orang-orang munafik yang tadinya dia bersama orang-orang beriman, kemudian dia menjadi khabith. Kenapa? Karena menjauhi orang-orang beriman. Minat thayyib. Nah, at-thayyib di sini adalah orang-orang yang kemudian menjaga keimanan yang tadi. Maka hidup itu sejak awal memang resikonya terbagi pada dua golongan. Hidup itu juga akhirnya mendorong kita tidak netral. Kita itu didorong untuk memilih thayyib ayul khabith. Ya. Kita memilih yang mana? Saya netral aja Ustaz. Netral itu nggak ada di sana. Ya. Allah dia akan selalu mengatakan bersama orang beriman atau tidak bersama orang beriman. Ya, bersama orang beriman atau tidak bersama orang-orang yang beriman. Ya, maka hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian 'alal ghaib, hal-hal yang gaib. Kenapa? Kalau diperlihatkan bukan gaib lagi. Ya, kalau diperlihatkan bukan gaib lagi. Justru Allah uji kita agar kemudian yang gaib itu nanti akan benar-benar dia rasakan. Oh, ternyata begini. Meskipun terkadang Allah membuat satu perumpamaan alam gaib supaya kelihatan nyata. Contoh misalkan dalam Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba di dunia nanti di alam gaib, ya, di alam gaib nanti, ya. Nanti itu enggak nanti tidak tahu, tapi supaya kemudian dapat sedikit difahami, Allah katakan nanti orang yang memakan riba itu dia jalannya sempoyongan seperti kemasukan syaitan, seperti orang gila gitu. Nah, supaya apa Allah buat perumpamaan seperti ini? Supaya orang menjadi faham
ternyata nanti orang yang memakan riba itu berbeda sendiri. Ya, cara hidupnya berbeda, jalannya berbeda, dan mereka mendapatkan azab Allah, sehingga orang khawatir kan. Nah, ini kan kisah di alam gaib yang dibuat diumpamakan oleh Allah supaya masuk ke dalam akal manusia, gitu ya. Tapi secara umum Allah katakan bahwa wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah tidak akan pernah menampakkan yang gaib kepada orang-orang hari ini. Walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Tapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah fa'aminu billahi wa rusulihi. Kita fokus beriman kepada Allah dan rasulnya. Dan kalau kemudian kita wa in tu'minu, kalau kita beriman, wa tattaqau, kita bertakwa, falakum ajrun azim, maka kemudian kita akan mendapatkan balasan yang besar. Berikutnya Allah mengatakan bahwa wala yahsabanna alladziina yabkhalun. Kalau tadi janganlah mengira, ya, kalau di atas tadi apa? Janganlah mengira orang-orang kafir. Kalau sebelumnya orang-orang yang mati di jalan Allah, kemudian kafir. Sekarang Allah mengatakan lagi dengan uslub gaya bahasanya, wala yahsabanna alladziina yabkhalun. Janganlah kemudian orang-orang yang bakhil itu mengira atau merasa bima atahumullahu min fadlihi wa khair, ya, bahwa ketika dia mendapatkan harta yang begitu mudah dari Allah, berarti aku ini orang baik, gitu. Meskipun boleh jadi iya, ya, tetapi belum tentu iya, gitu. Itu yang saya sebut bahwa hidup ini jangan dipastikan. Sehingga kemudian hidup manusia itu selalu di antara tiga tempat: roja, khauf, dan mahabbah. Jangan sampai kita ini selalu berada dalam roja, kehilangan khauf, atau khauf tanpa roja, atau kehilangan mahabbah. Maka jangan pernah kita mengira, orang-orang bakhil itu jangan pernah mengira bahwa apa yang diberikan Allah kepada dia itu justru khair. Bukan. Alhamdulillah saya itu mudah sekali loh, gak sholat aja saya dapat rezeki banyak, ya. Ente sholat subuh rezeki mampet, gitu kan. Mendingan gak usah sholat subuh kayak saya, rezeki banyak, gitu kan. Nah, bisa saja orang berpemikiran seperti itu, tapi apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, bal huwa syarrul lahum. Justru dimudahkannya rezeki untuk mereka itu adalah syarrul lahum, keburukan bagi mereka. Apa tujuan Allah nanti? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta mereka itu akan dikalungkan kepada orang yang bakhil di dunia, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, itu di mana? Ketika di yaumul qiyamah itu akan dikalungkan kepada mereka. Artinya apa? Itu akan menjadi beban bagi mereka. Ya, walillahi mirasus samawati wal ard. Dan Allah lah yang punya, ya, yakni warisan di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, termasuk dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka yang kemudian bakhil di dunia. Jadi kenapa sih kita ini harus kaya? Tujuannya kan bukan untuk mengumpulkan harta. Tujuannya supaya kita bisa banyak berbagi. Karena kalau tidak kaya kita tidak bisa berbagi. Jadi tujuan itu cuma supaya kita hidupnya bergerak terus. Kita bekerja produktif, dapat uang banyak. Uang banyaknya kemudian kita putar lagi untuk aktivitas sosial, dakwah, pendidikan, jihad, dan seterusnya. Ini kan akhirnya berputar terus. Habis uangnya dia cari lagi, putar lagi, habis uang, putar lagi, begitu ya. Ada seorang sekitar 5 tahun yang lalu, ya, beliau ini sudah usia mungkin sudah 60 tahun, ya, orang Arab. Ya, bukan orang Arab, keturunan Arab. Ya, jadi suatu ketika dia berkomitmen untuk satu kegiatan dakwah, ya, di negara ini. Dia bilang saya komitmen untuk berinfak 3 miliar, katanya. Ya, saya 3 miliar. Tapi saya sekarang baru ada 1 miliar. Saya kasih 1 miliar dulu, ya. Saya hutang 2 miliar. Gitu. Nah, orang ini kemudian disilaturahim. Ya, silaturahim. Siapa orang ini? Ternyata orang ini hidupnya sama istrinya di rumah kontrakan. Ya, di rumah kontrakan. Jadi rumah kontrakan. Jadi kemudian ngobrol, silaturahim, diskusi. Kenapa Bapak kalau infak gede banget, kan? Kenapa Bapak nggak beli rumah saja? Gitu. Kata dia, anak saya sudah keluar semua, ya kan? Saya tinggal sama istri saja. Ngapain punya rumah besar-besar, kata dia. Rumah saya dia kecil aja, penting saya aktivitas gerak dan seterusnya. Dan saya seorang pedagang, ya. Saya punya uang 1 miliar, 2 miliar nanti saya dapat lagi.
saya akan dagang terus, gitu kan. Ini dagangnya bukan dagang lemah, ini dagang besar-besar. Tapi itu maksud saya, ada orang hari ini yang seperti itu. Kalau ada orang hari ini seperti ini, gimana orang dulu di dekat Nabi SAW? Kebayang kan? Kalau orang hari ini saja seperti itu ada. Ya, dia berkomitmen infak 3 miliar, dia baru kasih 10 miliar, 2 miliar lagi tunggu Pak. Kita sedang dagang lagi terus, dagang bisnis ya, dan seterusnya. Jadi ini satu contoh real bahwa ada orang dagang supaya dia punya uang banyak, supaya infaknya besar gitu. Nah ini yang kemudian orang itu sehat karena dia akan terus bergerak kan, terus produktif gitu. Nah orang itu akan sakit manakala dia berhenti narasi seperti ini. Ya berhenti narasi, makanya orang itu tidak akan pernah istirahat. Dia berkeringat, dia lelah dari faida faraqta fansab ila rabbika farghab, terus menerus bergerak. Hatta dia bergerak berdagang, hatta dia bergerak berdakwah, hatta dia bergerak menuntut ilmu, terus bergerak. Jangan pernah beristirahat, karena istirahat kita adalah kematian. Ya, istirahat kita adalah kematian. Maka pelajaran di dunia ini adalah pelajaran dari potongan ini apa? Khawatirlah dengan kenikmatan di dunia. Yang kedua, Allah memiliki cara bagaimana memisahkan antara mukmin dengan munafik. Dan kebakilan, hati-hati dengan kebakilan karena akan berbuah pengaluman di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu. Sungguh Allah, sungguh sami'a, telah mendengar Allah Subhanahu wa taala qaula, perkataan alladzina qalu, orang yang mengatakan innallaha faqir, Allah itu fakir, gitu ya. Berarti ya Allah, kalau Allah mengatakan ya ana ghani, tapi orang ini mengatakan innallaha faqir, Allah itu fakir. Ngapain kalian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, Tuhan yang dia dakwah itu fakir. Wa nahnu aghniya, kita ini orang kaya. Ya. Kita ini orang kaya. Nah, sanaktubu ma qalu, perkataan itu telah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkataan itu telah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkata itu? Orang Yahudi. Dalam sejarah, dalam sirah disebutkan namanya Fanhas. Jadi Fanhas. Jadi waktu itu Fanhas sedang ada acara dengan orang-orang, tapi di tempat publik. Kemudian didatangi seorang dai, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Fanhas, kenapa saya harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bahwa Allah yang dia dalam itu fakir, nahnu aghniya, kita ini kaya. Ya. Nah, maka Allah ingatkan orang Yahudi ini bahwa dahulu nenek moyang mereka waqatlahumul anbiya bighairi haq, pernah melakukan banyak kesalahan. Ada yang sehari membunuh 100 nabi, ya. Ini adalah orang-orang Bani Israel. Wa naqulu dzuqu azabal hari. Ya, kami ingatkan kepada mereka bahwa ya wa naqul, kami berkata, zuqu, rasakanlah nanti oleh kalian azabal hari, yaitu azab yang kemudian membakar. Zalika bima, dan demikian itu karena qaddamat aidikum, ya, karena perbuatan tangan mereka sendiri. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid, dan Allah tidak akan pernah zalim dengan hamba-hambanya. Ya, siapa yaitu hamba-hambanya? Yaitu hamba-hambanya yang kemudian tidak yang tidak akan pernah yang akan selalu menjaga dirinya. Tetapi orang-orang Yahudi itu alladzina qalu innallaha ahida ilainal sesungguhnya Allah ahida ilaina, telah berjanji kepada kami atau telah memerintahkan kepada kami alla nu'mina li rasulin, supaya kami jangan beriman kepada seorang rasul hatta ya'tiyana, sebelum mendatangkan kepada kami bikurbanin, yaitu korban ta'kuluhu an-nar, yang akan dimakan oleh neraka. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Jadi ada satu apa istilahnya, bukan kisah tapi satu mitos di orang-orang Yahudi, bahwa di masa dahulu setiap rasul yang benar, ketika dia melakukan sesuatu, katakan dia mengorbankan manusia
untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ambil korban itu dengan cara mengeluarkan api dari langit dan kemudian membakar orang tersebut, gitu ya. Nah, itu mitos namanya. Nah, tapi itu diajarkan, ya, yang boleh jadi diajarkan oleh Van Has kepada orang-orang bahwa ya kalau memang dia benar, coba korbankan seseorang, diambil enggak api dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Dimakan api enggak? Tidak, gitu kan? Nah, bi qurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzina qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Nah, maka Allah sampaikan bahwa bukankah sudah datang beberapa orang rasul sebelum kalian yang telah sebelum Nabi Muhammad SAW yang telah membawa keterangan yang nyata, tapi kenapa sekali lagi kalian membunuh para rasul itu? In kuntum shadiqin, kalau betul kalian itu adalah orang-orang yang benar. Fa in kadzabuka, maka kalau kalian mendustakan Nabi Muhammad SAW, faqad kudziba rusulun min qablika, itulah karena kebiasaan kalian mendustakan rasul sebelummu. Ja'u bil bayyinat, padahal mereka semua telah datang dengan penjelasan yang benar. Wazubur, dan kemudian mereka juga datang dengan kitab Zabur. Wal kitabil mubin, mereka juga datang dengan kitab-kitab yang isinya dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kenapa mereka sebelumnya juga tidak pernah beriman? Maka potongan ayat ini menjelaskan bahwa satu, Allah Maha Kaya. Siapapun yang mengatakan Allah miskin, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang kekayaannya dengan kalimat siapapun. Maka siapapun yang ingin kaya, maka manusialah yang membutuhkan pinjaman Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang membutuhkan pinjaman kita. Yang kedua pelajarannya adalah nama rahim Yahudi yang berdakwah itu namanya Van Has. Dan yang ketiga adalah Allah tidak pernah mengorbankan orang-orang soleh di dunia seperti mitos orang-orang Yahudi yang katanya dahulu bahwa kalau Rasul itu benar, dia akan mengorbankan seorang soleh dan akan dimakan oleh api yang dikeluarkan dari langit untuk mengambil atau membakar orang soleh tersebut. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala akan membakar orang soleh di dunia, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, rubuk ke-29 ini ditutup dengan ayat ke-185 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafs, semua jiwa yang hidup, za'iqatul maut, akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan nanti tuwaffawna ujurakum, pahala mereka akan disempurnakan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, maka kemudian sampaikan kepada anak-anak kita, ciri orang sukses itu gimana? Faman zuhziha 'anil nar. Orang sukses itu adalah yang ketika dia dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke jannahnya Allah, faqad faz. Inilah ciri orang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan terlalu serius dengan dunia, karena dunia itu adalah mata'ul ghurur, perhiasan yang melelahkan. Maka gunakanlah dunia sebagai satu-satunya sarana, karena memang kita ada di dunia untuk kebahagiaan kita di akhirat. Jangan gunakan konsep seimbang dunia dengan akhirat, karena dunia dan akhirat adalah periodisasi. Hari ini kita hidup di dunia, nanti di akhirat. Seperti apa hidup kita di akhirat? Ya seperti apa kita memanfaatkan dan menunggangi dunia ini. Maka tunggangilah dunia ini semaksimal mungkin, karena ini jalan satu-satunya menuju akhiratnya Allah. Bagaimana cara menunggangi dunia ini? Itulah ilmu agama. Maka ilmu agama itu ilmu untuk ditegakkan di dunia. Dia ada ilmu syariat, ada ilmu sosial yang beragama, ada ilmu alam yang beragama, dan itulah 3 ilmu besar di dalam Al-Quran. Kalau kita menunggangi dunia ini dengan bekal 3 ilmu besar itu, maka kita akan selamat di dunia dan Allah akan berikan balasan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb, berikan kami di sini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, ya Allah, berikan kami nanti kebaikan di sana, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami nanti di sana dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.